Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Akidah Akhlak kelas 8 SMP Islam Sunan Bejagung. Untuk bab pertama, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah. Yang dimaksud dengan kitab Allah itu adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Macam-macam kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang kira-kira diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan juga Mesir. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad Masehi. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Makkah dan juga di Madinah. Selain 4 kitab tersebut, Allah juga telah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Syis alaihi salam sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga adalah Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Dan yang terakhir adalah Nabi Musa alaihi salam sebanyak 10 suhuf selain menerima kitab Taurat. Untuk dalil keberadaan kitab-kitab Allah, benar atau tidaknya kitab-kitab Allah itu ada, ini adalah petunjuknya. Jadi, kebenaran kitab-kitab Allah itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran itu memang benar-benar ada. Di sini ada di surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menghendak menguji kamu terhadap pembenarannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama adalah Zabur, yang kedua adalah Taurat, yang ketiga adalah Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Demikian pembelajaran daring kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.